Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung elang, burung pelikan, terbang tinggi mencari ikan. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, semoga rahmat Allah terlimpahkan. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kalimulia 4 Bapak Naim Sumantoro MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Dewan Guru SDN Kalimulia 4 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjim saya. Puji serta rasa syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita pada kesempatan siang hari ini dapat berkumpul dalam rangka yang pertama melaksanakan tugas fungsi pokok kita sebagai seorang pendidik, dan yang kedua sesuai dengan undangan dari Ibu Kurikulum, Ibu Yuni, saya sebagai peserta BCKS Angkatan 2 dari Kota Depok akan melakukan desiminasi ataupun seminar ataupun disebut dengan penyebarluasan. Penyebarluasan apa? Tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Salawat teriring salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Naim Sumantoro selaku Kepala Sekolah SDN Kalimulia 4 yang telah memberikan saya bukan uang Bapak Ibu ya, tapi motivasi ya, motivasi yang awalnya tadi itu saya awalnya sih ragu-ragu gitu kan ya, ternyata setelah dimotivasi beliau akhirnya maju terus Pak Irfan gitu kan ya, sampai dari pemberkasan sekitar ada 98 orang, kemudian setelah pemberkasan itu menjadi 34 orang, dari 34 orang tes substansi di Bandung menjadi 17 orang, dan kemarin pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 22 melaksanakan diklatnya ya, jadi itu selama 10 hari. Jadi itu merupakan motivasi dari kepala sekolah hingga saya ikut dalam kegiatan ini. Walaupun memang ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan saya untuk melakukan, nanti istilahnya itu B-nya itu hilang ya, bakal calonnya itu BC-nya hilang, nanti jadi KS ya. Didoain aja Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan saya sampai hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendampingi anak saya ya. Sebenarnya kalau teman-teman saya itu seangkatan saya yang 17 orang itu, mereka itu udah nggak punya kelas lagi ya. Jadi udah nggak punya kelas lagi, tidak ditugaskan lagi sama Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolahnya atau Ibu kepala sekolahnya. Jadi dia hanya guru piket, jadi tidak mendampingi kelasnya mulai dari tahun ajaran kemarin. Setelah diskusi sama Bapak kepala sekolah, karena kita memang kekurangan guru ya, wayaknya gitu kan lah istilahnya, saya menjadi memegang kelas untuk kelas 5 ya. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang di atas, ada Bu Yosi, ada Bu Pak Eko, ada Bu Hesti, mungkin ada Bu Nabila yang telah mendampingi anak-anak saya di kelas 5 untuk kegiatan pembelajarannya pada saat kemarin saya mengikuti diklat untuk kegiatan PCKS ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan desiminasi ataupun seminar ya, bahasa kerennya itu desiminasi. Seminar tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Nah, di sini
dari hasil kegiatan pembelajaran saya, sebenarnya di sana itu ada 6 modul yang saya kerjakan. Ada 6 modul. Kalau diseminarkan, disosialisasikan itu semuanya, itu nggak cukup waktunya. Kemarin aja itu sudah padat waktunya. Jadi saya ambil satu kegiatan, satu modul mengenai manajerial ataupun kepemimpinan pembelajaran. Nah, saya ambil itu mengenai strategi inovatif untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid melalui pembelajaran kontekstual di SD Negeri Kalimulya 4. Ini ambil judulnya ini Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan diseminasi ataupun tujuan penyebar luasan pemahaman. Pertama, melakukan penyebar luasan pemahaman hasil pelatihan BCKS Angkatan 2 kepada teman-teman pendidik di lingkungan satuan pendidikan ataupun sekolah. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, yaitu merancang sebuah kegiatan inovatif yang berdampak pada peserta didik. Jadi tujuan diseminasi ini yang pertama adalah menyebarluaskan pemahaman, yang kedua merancang sebuah kegiatan yang belum pernah dilakukan di sekolah tersebut. Itu adalah misinya. Jadi ada sebuah program yang harus dilakukan di sekolah tersebut, walaupun memang di sekolah lain itu sudah pernah dilakukan, tetapi yang penting di sekolah kita itu belum pernah dilakukan. Itu namanya kegiatan inovatif ya, yang baru maksudnya di sekolah kita. Kemudian latar belakangnya ini Bapak Ibu ya. Jadi latar belakangnya saya ambil dari permasalahan yang nyata yang ada di sekolah kita ya. Jadi di sini saya ambil tentang numerasi murid ataupun numerasi cakupan capaian dari numerasi SDN Kalimulya 4 pada tahun 2025. Yang tadinya di tahun 2024 itu baik ya cakupannya ataupun kategorinya hijau, dan di 2025 itu menjadi cukup ataupun sedang dan tandanya itu berwarna kuning. Turunnya itu berapa? Turunnya itu adalah sekitar 16,66%. Nah, dari permasalahan tersebut, dari latar belakang tersebut, maka saya buat kegiatan ataupun rancangan program ini ya. Jadi ada latar belakangnya, ada permasalahan di sekolah kita yang rapot sekolahnya itu dalam kategori cukup ataupun sedang. Baik Bapak Ibu, ini gambaran umum. Nilai rapot sekolah itu dari mana sih gitu kan ya? Nilai rapot sekolah itu yang pertama sumbernya adalah asesmen nasional ataupun ANBK. Di sini diukurlah kemampuan literasi ataupun numerasi murid. Ini biasanya ada dari kelas 5 ya. Besok itu rencananya akan ada dilakukan kegiatan ANBK utamanya. Kemudian ada lagi dari survei karakter. Survei karakter ini mengukur nilai-nilai yang terkandung dalam diri peserta didik. Di mana survei karakter itu adanya pada saat kegiatan ANBK itu. Nanti biasanya akan disajikan sebuah kegiatan numerasi, yang kedua literasi, kemudian ada survei karakter. Nah, di sini adalah yang isi siswa juga. Kemudian ada lagi survei lingkungan belajar atau surinjar. Nah, ini yang dikerjakan sama Bapak Ibu guru. Jika menjawabnya itu betul, ya, berarti itu akan mempengaruhi nilai raport kita. Apakah itu nilai rapotnya hijau, apakah kuning, itu tergantung kita juga sebenarnya pada saat menjawab sekarang ini surinjar tersebut. Jadi saya sarankan menjawabnya itu dengan betul-betul ataupun hati-hati ya. Kemudian ada lagi data pokok pendidik ataupun dapodik. Dapodik ini dipegang sama operator. Nah, permasalahannya di dapodik itu kan ada data-data siswa yang banyak yang belum validnya. Selain akan mempengaruhi bos reguler, itu juga akan mempengaruhi nilai rapor sekolah ya. Jadi itu. Kemudian yang kelima adalah sistem informasi manajemen ataupun SIM PKB kita ataupun kinerja kita. Itu yang sangat berpengaruh kepada
nilai rapor sekolah juga. Ya, nanti biasanya kan tuh ada kategori baik ataupun kategori sangat baik, itu penilaian dari kepala sekolah kita. Nah, dari nilai tersebut akan berpengaruh kepada nilai rapor sekolah. Ya, dari mana nilainya, baik ataupun sangat baik. Kemarin hasil diskusi sama pasir saya itu, kalau ingin nilai raportnya di di kegiatan pembelajarannya itu baik, kinerja kita itu harus sangat baik, itu menurut mereka. Ya, jadi sangat baik. Nah, dari sangat baik ini tergantung kita ketika pada supervisi akademiknya. Ya, jadi pada saat supervisi akademiknya penilaiannya itu memang harus betul-betul. Jadi nanti akan berpengaruh pada nilai rapor sekolah juga. Itu kan ada kita tuh yang warna kuning untuk kegiatan pembelajaran, itu adalah hasil dari supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi ketika supervisi akademik itu harus memang dilakukan betul-betul gitu kan ya. Jadi nanti akan berpengaruh kepada nilai rapor kita. Jadi ini adalah data untuk nilai rapor sekolah. Jadi ada 5 dari Bapak Ibu ya sumber datanya. Kemudian ini adalah contoh nilai rapor sekolah yang tahun 2025. Di sini adalah numerasinya kuning. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, itu kegiatan pembelajaran itu adalah hasil supervisi akademik kepala sekolah. Ya, nanti kalau biasanya tuh ada yang catatan. Ada catatannya sudah baik tetapi belum dilakukan. Nah, itu yang akan menyebabkan raport sekolah kita akan berpengaruh kepada nilainya kuning apa hijau. Nah, nanti dari situ ada namanya disebut dengan RKT ataupun RKS yang diturunkan, dijabarkan, nanti akan dibetulkan di situ. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi nilai rapor itu ada 5 sumbernya tadi. Kemudian tujuan dan sasaran proyek. Ya, tujuan saya melakukan rencana transformasi kepemimpinan sekolah ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid SD Negeri Kalimulya 4. Nah, rencananya saya akan melakukan kegiatan yang disebut dengan warung cerdas ya. Jadi ada kegiatan warung cerdas. Program ini dirancang untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti programnya disebut dengan warung cerdas. Apalagi tujuan dari kegiatan ini? Yang pertama, pengalaman belajar itu menjadi menyenangkan. Nah, program ini bertujuan untuk melatih keterampilan pemecahan masalah, numerik, serta menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan aplikatif, sehingga murid itu dapat mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Ya, selain tadi tujuannya untuk meningkatkan numerasi siswa, kegiatan ini, program ini juga sebagai bentuk pengalaman belajar yang menyenangkan. Kemudian tujuannya lagi sebagai bentuk partisipasi guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Peningkatan partisipasi guru ini dalam merancang pembelajaran itu berbasis proyek ya. Jadi kreatif berbasis proyek. Salah satu tujuan utamanya guru diharapkan mampu menciptakan belajar yang kolaboratif dan efektif. Jadi setelah ada kegiatan ini, nanti guru itu akan bekerja sama dengan tim. Jadi nanti ada bentuk timnya. Nanti ada beberapa orang sebagai fasilitatornya. Tentu ini guru yang bentuknya. Kemudian sasaran proyek ya. Jadi sasaran proyek ini itu adalah murid-murid kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Kenapa saya ambil kelas 4, 5, dan 6? Karena 4, 5 ini dia berpatokan ujung tombak dari kegiatan ANBK ataupun kegiatan asesmen nasional yang nanti rencananya di kelas 5. Bagaimana dengan kelas 6? Ya, kelas 6 untuk meningkatkan numerasinya dia akan terfokus pada apa? Pada ujian sekolah nanti.
Apakah nanti rencananya ada ujian nasional kembali, ya itu nanti kita tunggu aja dari program pemerintah. Jadi sasaran proyek ini bukan kelas bawah, jadi bapak ibunya, jadi kelas atas yang memang kelas 45 ini adalah ujung tombak mereka untuk melakukan kegiatan asesmen nasional ataupun kegiatan ANBK. Dan kelas 6 ujung tombaknya ketika mereka itu akan melakukan ujian sekolah. Nah, kemudian pengembangan pembelajarannya ini juga melibatkan komite sekolah dan orang tua, ya. Ini dilibatkan untuk kegiatan ini. Kemudian dari isu-isu, keempat isu dari identifikasi strategis kepemimpinan, saya mengambil dua macam. Yang pertama yaitu kepemimpinan pembelajaran, ya. Yang kedua mengenai transformasi tata kelola berbasis data. Apa sih kepemimpinan pembelajaran itu? Kepemimpinan pembelajaran berfokus, ya, kepada peran kepala sekolah di dalam mendorong inovasi dan pengajaran numerasi oleh guru. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif, adaptif terhadap kebutuhan siswa. Kemudian ada lagi isunya yang kedua, transformasi tata kelola berbasis data. Transformasi tata kelola berbasis data ini mengharuskan penggunaan data rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan program. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi ini adalah dua isu yang saya ambil sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan. Jadi biasanya seorang satuan pendidikan, pemimpinnya itu akan melakukan identifikasi isunya apa saja, ya. Jadi ini adalah isu yang pertama. Isunya saya ambil dari rapor pendidikan SDN Kalimantan. Kemudian ada lagi kegiatan yang bersifat inovasi dan transformasi yang dihadirkan, ya. Inovasi pembelajaran ini melalui kegiatan Warung Cerdas, ya. Program Warung Cerdas ini menghadirkan inovasi pengalaman nyata melalui kegiatan aktivitas jual beli. Kemudian lagi guru nantinya itu akan menyusun soal-soal yang sifatnya kontekstual. Kontekstual itu sifatnya nyata sehari-hari yang kita gunakan. Misalkan kegiatan jual beli, ya. Kegiatan jual beli yang membutuhkan uangnya misalkan uang mainan, ya. Nanti dihadirkan ada penjual dan pembelinya. Kemudian di situ nanti akan dihitung juga harga. Kemudian ada lagi kembalian, diskon. Selanjutnya ada stok barang, sehingga membangun keterampilan si siswa, ya, si murid di dalam kehidupan yang nyata, ya, yang nantinya akan dihubungkan dengan konsep matematika yang mereka dapatkan di kelasnya masing-masing. Jadi adalah kegiatan Warung Cerdas. Tahapan kegiatannya, yang pertama nanti tahapan penyusunannya itu, yang pertama kegiatan persiapan sosialisasi kepada guru dan orang tua. Kemudian ada lagi penyusunan modul. Modulnya nanti akan dibuat modul Warung Cerdas. Di situ nanti akan diisi kegiatan-kegiatan tentang jual beli, ya. Kemudian lagi penyediaan sarana seperti uang mainan dan meja warung. Kalau yang membutuhkan meja warung, biasa kalau di kelas itu kita pakai aja meja anak-anak untuk kegiatan ini. Kemudian ada lagi pelaksanaan kegiatannya. Pelaksanaan kegiatannya ini dilakukan seminggu sekali rencananya. Kalau emang bagus, nanti akan kita tingkatin lagi selama seminggu atau 2 kali. Ini sebagai awal itu seminggu sekali. Kemudian diintegrasikan, digabungkan ke dalam pembelajaran tematik. Maksudnya pembelajaran tematik ini pembelajaran di luar matematika, bahasa Indonesia, IPAS, PKN, dan kegiatan pendidikan agama Islam. Ini kita hubungkan dengan kegiatan siswa.
Kemudian orang tua juga sebagai penyedia barang akan dilibatkan. Nanti akan disosialisasikan dulu kepada orang tua murid apa saja warung cerdasnya itu yang dibutuhkan, apakah dari segi makanan, jual belinya, uang mainannya, itu kita akan koordinasi kepada pihak orang tua siswa. Kemudian ada lagi tahap evaluasi ataupun refleksi, ya. Tahapan ini mencakup evaluasi hasil belajar, numerasi murid. Kemudian lagi bisa juga evaluasinya nanti ketika pada saat tengah semester ataupun kegiatan akhir semester. Jadi itu dievaluasi sama kita sebagai tim, apakah numerasi siswa itu meningkat atau perlu ada perbaikan lagi, ya. Ini kita tahu nanti ketika sudah dijalankan. Kemudian sumber daya dan pendukung program, ya. Sumber dayanya di sini kita memerlukan berbagai sumber daya untuk kesuksesan kegiatan program tersebut. Yang pertama, yang dilibatkan tentu harus izin dengan kepala sekolah, ya. Kemudian kita sebagai tim guru, murid serta komite sekolah. Selain itu, sarana yang diperlukan untuk kegiatan ini yang pertama adalah uang mainan. Kemudian ada kartu harga dan perlengkapan warung mini. Kalau perlengkapan warung mini ini bisa kita buat dari meja aja. Kemudian dukungan dari orang tua dan mitra lokal jika ada yang mau mendukung kegiatan ini. Jadi sumber dayanya adalah sekolah, guru, murid, komite sekolah, dan orang tua murid. Kalau memang nanti ada sumber dana dari pihak ketiga seperti mitra lokal, ini alhamdulillah, ya. Baik, selanjutnya indikator keberhasilan proyek. Apa saja indikatornya? Keberhasilan proyek itu bisa meningkat tingkat numerasi siswa. Peningkatannya itu minimal 15%, ya, dari jumlah siswa kelas 4, 5, dan 6. Jadi numerasinya itu meningkat sekitar 15%. Itu indikator keberhasilan proyek tersebut. Kemudian ada lagi alat ukurnya. Alat ukur yang dilakukan itu bisa seperti ulangan harian, tes formatif, ulangan sumatif, ulangan akhir tahun, ataupun kegiatan hasil dari ujian kelas 6. Ini adalah alat ukur yang dilakukan. Jadi indikator keberhasilan proyek ini sebanyak 15% numerasi siswa meningkat. Kemudian untuk alat ukurnya tes ulangan harian. Kemudian ada lagi tentang dampak dari keberlanjutan program ini, ya. Jadi supaya sebuah program itu berjalan terus, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitulah meningkatkan kemampuan numerasi murid, ya. Ini meningkatkan kemampuan numerasi murid, artinya program warung cerdas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan numerasi murid dengan pencapaian yang signifikan dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian ada lagi budaya belajar numerasi itu bersifat kontekstual. Artinya apa? Budaya belajar di sekolah akan terbentuk dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, ini akan mendorong murid untuk terlibat lebih dalam pada proses pembelajarannya. Kemudian ada lagi inovasi tentang pembelajaran oleh guru. Dengan adanya program ini, guru akan lebih terbiasa melakukan inovasi dalam kegiatan model-model pembelajaran. Hal ini akan meningkatkan kreativitas dan efektivitas pembelajaran numerasi di kelas. Dan yang keempat, ini akan meningkatkan kolaborasi, ya, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan warung cerdas, semua stakeholder ataupun semua perangkat yang ada di sekolah ini akan bergabung, bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan warung cerdas ini. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kegiatan tentang inovasi mengenai program warung cerdas yang akan dilaksanakan setelah rancangan ini selesai. Kemudian nanti akan berkolaborasi dengan guru kelas 4
5 dan 6 nanti ada Bu Dede, kemudian ada Bu Dian, Bu Asih, Pak Eko, dan Bu Yuni. Ini akan dibentuk sebuah tim ya yang akan membuat sebuah kegiatan program Warung Cerdas. Untuk tata caranya lebih jelasnya nanti saya akan menyusunnya. Jadi teman-teman tolong bantu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan sebelum saya ya ditugaskan di sekolah yang lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan kan masih lama nih Bu Dede ya. Ini masih lama. Kalau tugasnya sih katanya nanti di tahun 2026. Jadi masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk mensukseskan kegiatan program Warung Cerdas ini. Jadi nanti mohon saya minta bantuan sama Bu Asi, Pak Eko, Bu Yuni, Bu Dede, Bu Dian untuk kegiatan Warung Cerdas ini. Ya, bisa dibantu Bapak Ibu ya. Baik ya. Baik, itu penjelasan mengenai program sekolah yang akan saya laksanakan setelah kegiatan sosialisasi dari diseminasi BCKS ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih profesional, lebih inovatif ya, yang bisa memajukan numerasi di SDN Kalimulia 4. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kayak kita. Gimana basah kayaknya nih?